Sekarang kita mulai mereview isi dari buku ini. Bab 1. Prinsip dasar kewirausahaan berbasis syariah. Dalam bab ini berisi 1. Konsep Tuhan dalam kewirausahaan berbasis syariah. 2. Konsep diri dalam kewirausahaan berbasis syariah. 3. Konsep kehidupan dalam kewirausahaan berbasis syariah. 4. Kerangka kerja kewirausahaan berbasis syariah. 5. Belajar dari Nabi Muhammad. Bab 2. Urgensi membangun kompetensi berwirausaha. Dalam bab ini berisi 1. Realitas ekonomi Islam. 2. Ragam pengertian kewirausahaan. 3. Dari mana lahir wirausaha. 4. Kelebihan berwirausaha. 5. Siapkah Anda jadi wirausaha? 6. Uji mandiri calon entrepreneur. Bab 3. Kompetensi mentalitas kewirausahaan berbasis syariah. Dalam bab ini berisi 1. Membangun keinginan, azam, dan etos kerja yang kuat. 2. Berilmu dan berkeahlian. 3. Berjiwa pembelajar. 4. Berwawasan keilmuan dalam berkarya. Bab 4. Kompetensi skill dasar memulai usaha bisnis. Dalam bab ini berisi 1. Menemukan ide bisnis. 2. Bidang dan jenis usaha. 3. Bentuk usaha dan bentuk kepemilikan usaha. 4. Pilihan tempat usaha. 5. Organisasi usaha. 6. Lingkungan usaha. 7. Hambatan memasuki bisnis baru. Bab 5. Kompetensi produksi. Dalam bab ini berisi 1. Kompetensi memiliki jenis produk. 2. Kompetensi perencanaan proses produksi. Dalam bab ini juga disertai dengan alur produksi. Bab 6. Kompetensi memasarkan. Dalam bab ini berisi 1. Memahami pasar dan pemasaran. 2. Melakukan segmentasi pasar. 3. Menetapkan pasar sasaran. 4. Menetapkan strategi pemasaran. Dalam bab ini juga disertai dengan alur pemasaran. Bab 7. Kompetensi mengelola permodalan usaha. Dalam bab ini berisi 1. Cara penggunaan dana. 2. Cara mencari sumber-sumber dana. 3. Mengelola modal kerja. Bab 8. Kompetensi pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Dalam bab ini berisi 1. Laporan arus kas. 2. Laporan rugi laba. 3. Neraca. Dalam bab ini juga disertai dengan alur rencana arus kas. Bab 9. Kompetensi mengurus dasar hukum dan perizinan usaha. Dalam bab ini berisi skala usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Bentuk hukum perusahaan yang terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, CV, perusahaan terbatas, PT, koperasi, yayasan. Bab 10. Kompetensi merancang studi kelayakan usaha. Dalam bab ini berisi 1. Konsep kelayakan bisnis. 2. Rencana bisnis. 3. Merancang studi kelayakan bisnis. 4. Proposal bisnis. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh buku ini, yang diantaranya pada sisi isi materi. 1. Sikap yang harus dimiliki wirausaha. Dalam buku ini tercantum materi mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha, yang diantaranya sikap wirausaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sikap wirausaha terhadap dirinya sendiri dan sikap wirausaha dalam menjalankan kehidupannya, serta gambaran sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dicontoh oleh wirausaha. Berikut adalah salah satu gambaran sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Fungsi-fungsi manajemen. Pada buku ini tidak hanya membahas mengenai konsep kewirausahaan berbasis syariah, tetapi juga disertai materi mengenai fungsi manajemen yang diantaranya fungsi manajemen produksi, fungsi manajemen pemasaran, dan fungsi manajemen keuangan. Berikut salah satu contoh alur pemikiran fungsi manajemen. 3. Penambahan sumber materi dari Al-Quran dan hadis. Pada buku ini, materi-materi yang tercantum tidak hanya bersumber dari teori-teori klasik dan juga pendapat para ahli, tetapi juga disertai sumber materi dari Al-Quran dan hadis. Berikut salah satu contoh catatan kaki yang mencantumkan kutipan materi bersumber dari Al-Quran dan hadis. 4. Contoh format proposal usaha. Pada akhir buku ini terdapat contoh format proposal usaha yang dapat digunakan oleh wirausaha. Kemudian, pada sisi format buku, 1. Sasaran pembelajaran. Pada buku ini, di setiap babnya di bagian awal disertai sasaran pembelajaran seperti berikut. Gunanya yaitu untuk menjabarkan pengetahuan dan atau keterampilan yang akan dimiliki oleh pembaca atau peserta didik ataupun pendidik setelah mempelajari bab tersebut. 2. Refleksi diri. Pada akhir buku biasanya disertai refleksi diri yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. 3. Penugasan. Di akhir buku juga terdapat format penugasan yang dapat diisi oleh peserta didik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pendidik, dan juga peserta didik dapat mengetahui perbandingan antara materi yang terdapat pada buku ini dan juga kehidupan nyata. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh buku ini, diantaranya pertama, pada sisi isi materi yaitu fungsi manajemen tidak disertai dari sumber Al-Quran dan hadis. Pada buku ini, materi mengenai fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi manajemen produksi, fungsi manajemen pemasaran, dan fungsi manajemen keuangan serta akuntansi hanya bersumber dari teori-teori dan para ahli. Alangkah lebih baik jika disertai dari sumber Al-Quran dan hadis. Kedua, pada sisi format buku. 1. Cover buku kurang menarik. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa cover buku hanya seperti ini. Meskipun identitas buku lengkap pada halaman berikutnya, tetapi cover buku kurang menarik. Alangkah lebih baik jika menggunakan desain. 2. Daftar isi tidak mencantumkan subbab. Dapat dilihat pada gambar berikut ini bahwa daftar isi hanya memuat mengenai kata pengantar, daftar isi, dan bab yang terdapat pada buku ini. Alangkah lebih baik jika menggunakan subbab, sehingga pembaca atau peserta didik serta pendidik dapat tahu dalam bab tersebut akan membahas materi apa saja. 3. Tidak disertai daftar pustaka. Dalam buku ini tidak dicantumkan daftar pustaka. Hanya saja di akhir terdapat catatan, yaitu berupa halaman kosong. Alangkah lebih baik jika dicantumkan daftar pustaka karena merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah buku untuk melihat sumber-sumber yang terdapat pada buku ini diambil dari mana saja. 4. Terlalu polos.
dapat dilihat dari halaman daftar isi dan cover. Buku ini tidak memiliki desain atau corak-corak tertentu sehingga hanya background putih polos. Akan lebih baik jika pada bagian-bagian tertentu memiliki desain sehingga buku